Pagi itu, selimut kabut tipis masih menempel di atap rumah-rumah sederhana di gang kecil itu. Adi mengayuh sepedanya keluar dari pekarangan. Rangka sepedanya sudah kusam, cat yang dulu pernah biru kini terkelupas sampai terlihat besi berkarat. Rantai sepeda itu mengeluarkan bunyi kretek, kretek setiap kali ia mengayuh, seperti lagu yang selalu mengiringi langkah hidupnya. Di jalan utama, banyak rekan kerjanya melintas dengan motor yang bersih, mengipas-ngipasi jaket dan menyalakan mesin dengan percaya diri. Mereka melambai, kadang menggodanya. Adi, mau sejauh apa? Pakai sepeda gitu kamu sampai kantor? Teriak Budi dari atas motor. Suaranya penuh ejekan yang disamarkan dengan tawa. Adi tidak membalas selain dengan senyum tipis. Ada sesuatu di wajahnya yang tenang, seperti orang yang sudah biasa mendengar hujan kata-kata yang mengalir di sekitarnya. Ia tahu hujan ejekan itu tidak akan merusak rute hidupnya. Yang penting pekerjaannya, yang penting keluarganya makan malam ini. Ia mengayuh lebih kencang, menyalip satu truk yang mengeluarkan bau diesel kuat, lalu menuruni tanjakan kecil menuju pabrik. Di pabrik, rutinitas berjalan seperti mesin yang sudah terprogram. Adi bekerja di bagian produksi, bukan posisi tinggi, tapi pekerjaan itu memberinya kepastian. Ia ramah pada semua orang. Seringkali ia yang membantu memungut alat yang terjatuh atau menahan pintu saat bos lewat. Sikapnya membuat beberapa rekan kagum, tetapi tidak sedikit yang masih mengusap dagu sambil menertawakannya secara samar saat ia mengeluarkan bekal makan dari tas yang sudah agak compang-camping. "Bekal apa hari ini, Adi?" "Nasi bungkus spesial," sapa Lina sambil mengangkat alis. Adi hanya tertawa kecil dan mengeluarkan kotak makan yang sudah lapuk di sudutnya. Isinya sederhana, tempe bacem, sayur oseng, dan sedikit sambal. Cukup untuk membuat perut hangat sampai sore. Sore hari, ketika pabrikan mulai tenang dan mesin-mesin disikat, Adi menyimpan sebagian kecil upahnya di dompet. Bukan hanya sebagian kecil, rutin. Setiap gajian ia memastikan ada angka yang ia pindahkan ke celengannya. Sebuah kaleng bekas susu malam yang ia tutupi kain agar tak ada yang tahu. Orang-orang di rumahnya tahu bahwa Adi hemat, tetapi mereka tidak tahu detailnya. Ibunya pernah berbisik, "Nak, sisakan untuk kebutuhan." Dan Adi mengangguk, lalu menyisipkan beberapa lembar ke dalam celengan. Malam hari, setelah makan dan sesudah membantu adik belajar, Adi membuka laci meja kecilnya. Di sana ada beberapa kertas kecil bertuliskan angka catatan rapi tentang pengeluaran, pemasukan, dan sesuatu yang lain, kata-kata baru yang ia pelajari dari koran lama atau dari radio tetangga, seperti tabungan, dividen, dan pasar modal. Ia menulis perlahan, tanpa terburu-buru, seolah angka-angka itu bukan sekadar hitungan, melainkan janji pada masa depan. Di rumah kecil itu, dindingnya tidak banyak hiasan, hanya foto keluarga dengan latar halaman rumah yang penuh tanaman. Di samping foto itu, Adi menempel sebuah catatan kecil. Sabar tambah disiplin, jalan. Ia sudah menempelkan itu sejak bertahun-tahun lalu, saat pertama kali memutuskan untuk tidak mudah tergoda membeli barang yang sedang tren. Tetangga sebelah sering mengundang obrolan ringan dari pagar. Mereka tahu Adi berbeda, tidak karena sepeda real, tapi karena caranya memandang jauh saat mendengar berita tentang kehendak hidup yang berubah cepat, rumah baru, motor, atau liburan. "Kamu kenapa sih?" "Adi, kerja dari pagi sampai sore, pulang malam, masih sempat baca-baca itu." Tetangga itu menunjuk koran kecil di meja Adi. "Nanti capek, Nak." Adi menjawab pelan, "Nggak apa-apa, buat masa depan." Tak ada penjelasan. Ia lebih memilih tindakan daripada kata-kata panjang. Suatu hari, ketika angin membawa wangi hujan yang mendekat, seorang bocah kecil
mengejar kucing di depan rumah Adi. Ia menabrak sepeda Adi yang terparkir di teras. Wah, kasihan sepedanya, ujar bocah itu sambil menyentuh ban yang lecet. Adi memeriksa, lalu menepuk bahu bocah itu. Tenang, nanti aku perbaiki. Ada sesuatu dalam kebiasaan Adi ketekunan yang tidak bersandiwara. Ia menabung dengan cara yang membosankan menurut orang lain, menunda membeli makanan cepat saji, memotong langganan yang tidak perlu, memperbaiki sepeda sendiri saat rusak, dan menjahit jaket yang koyak daripada menggantinya. Orang lain melihatnya sebagai irit. Adi melihatnya sebagai investasi kesil-kesil yang akan menumbuhkan sesuatu. Malam itu, setelah lampu rumah dipadamkan dan suara televisi dari rumah tetangga menjadi bisu, Adi duduk di meja kecilnya. Dengan senter kecil, ia menuliskan target mingguan di buku Kesel. Tujuan sederhana: menambah 50.000, belajar istilah baru, dan membaca satu artikel tentang cara memperhitungkan bunga. Ia tidak pernah melewatkan satu malam tanpa setidaknya meluangkan waktu 15 menit untuk meninjau apa yang sudah dilakukan. Disiplin itu ia anggap seperti latihan yang menipiskan jarak antara mimpi dan kenyataan. Sebelum tidur, Adi membuka loker kecil yang berisi beberapa amplop coklat. Di dalamnya, rapi tertata, ada katitan-katitan berisi angka yang semakin lama semakin panjang. Ia mengangkat salah satu amplop, menatapnya sejenak, lalu menempelkan amplop itu kembali. Ada senyum tipis di wajahnya, bukan karena bangga yang berisik, tetapi karena rasa tenang yang tumbuh dari kerja sehari-hari. Di luar, suara motor lagi-lagi lewat. Para pemuda mengobrol tentang rencana weekend. Mereka membeli motor baru atau menabung untuk liburan. Adi mendengarkan, lalu menutup jendela. Ia punya rencana yang berbeda. Bukan lebih sedikit ambisi, hanya jalur yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Ketika lampu kamarnya padam di bawah selimut yang tipis, Adi memejamkan mata sambil membayangkan suatu hari reuni sekolah di kampung halaman. Ia mengingat tawa yang dulu menghina, cemoohan di kantin rendah hati, komentar tentang sepedanya. Ada rasa kecil panas di dada, bukan kemarahan, melainkan motivasi yang disimpan rapi. Ia memang datang ke reuni dengan kepala tegak. Namun sekarang, ia hanya membayangkan dan membiarkan mimpinya tumbuh perlahan. Pagi itu, udara masih basah oleh embun. Adi mengayuh sepedanya lebih pelan dari biasanya, menikmati dingin pagi yang menyusup sampai ke ujung jari. Di sela denyut kayuhan, pikirannya melayang pada amplop-amplop kecil yang tersusun rapi di laci. Bukan hanya kertas-kertas berisi angka, melainkan janji kecil yang setiap minggu ia rawat sejak beberapa bulan terakhir. Rutinitas Adi bertambah satu lagi. Bangun jam 3:30, menyiapkan termos kopi dan beberapa kotak kue buatan istrinya. Kue tradisional sederhana yang dijual kecil-kecilan di depan pabrik. Ada persimpangan ramai. Di sana ia menghentikan sepedanya, menata dagangan, lalu menjual secara cepat kepada para pekerja lain. Uang hasil jualan itu tidak untuk keperluan hari ini. Seperti biasa, Adi menyisihkan semuanya. Ia paham, untuk menumbuhkan sesuatu perlu menanamkan benih yang cukup banyak. Adi, ini kue buatan siapa? Enak ya? Tanya Sari, karyawan bagian administrasi, sambil mengunyah. Ada nada heran di suaranya, seperti tak percaya orang yang setiap hari tiba bersepeda bisa punya kesibukan lain. Adi tersenyum. Istri saya. Mbak, kami jual sedikit untuk menambah tabungan. Sorry Takeka, kamu orang misterius. Dek, sambil kerja, sambil jualan. Hebat juga. Kata hebat itu terdengar seperti pujian. Namun baginya, itu bukan sekadar kemampuan. Itu soal pilihan. Adi meyakini pilihan kecil yang dilakukan terus-menerus akan berdampak besar. Suatu hari nanti, di sela-sela bekerja,
Adi sering mampir ke toko kecil di ujung gang, toko yang dijaga oleh Pak Raffi, pensiunan guru yang gemar membaca koran ekonomi. Meski kacamata tebalnya sering tergelincir ke ujung hidung, Pak Raffi bukan tipe yang berhenti mengajar setelah pensiun. Ia mengajari anak-anak sekitar baca tulis, dan pada Adi, ia semakin terbuka membahas hal yang berbeda. Bagaimana uang bisa bekerja untuk manusia? Uang kalau ditaruh di bawah bantal, itu hanya diam deh, kata Pak Raffi suatu sore sambil menyapu. Tapi kalau ditaruh di tempat yang benar, dia akan menambah teman-temannya. Adi menatap mata lelaki tua itu, berusaha menangkap maksudnya. Teman-temannya? Ya, bunga, dividen, keuntungan usaha kecil. Yang penting paham risikonya. Tidak ada yang instan. Pak Raffi menggoyangkan kepalanya. Kalau kamu mau, aku tunjukkan cara bergabung dengan koperasi lokal. Kita belajar dari yang kecil dulu. Itu permulaan. Dengan bimbingan Pak Raffi, Adi ikut serta di koperasi simpan pinjam warga. Setiap bulan ia setor sejumlah kecil. Koperasi itu transparan, ada rapat sederhana, dan keuntungan dibagi rata sesuai simpanan. Bukan angka besar, tetapi terasa nyata. Bukti bahwa uangnya bergerak. Selain koperasi, Adi mulai membaca lebih banyak. Ia tak punya internet cepat di rumah, tapi dari koran bekas dan buku pinjaman perpustakaan keliling. Ia mempelajari istilah-istilah yang dulu terasa asing. Dividen, suku bunga, reksadana. Ia menulis definisi satu persatu di buku catatannya. Membaca bagi Adi adalah ritual yang memberinya keberanian untuk mengambil langkah kecil yang terukur. Langkah terukur berikutnya adalah memperbaiki kebiasaan belanjanya. Ia membuat daftar prioritas, kebutuhan keluarga, tabungan darurat, lalu investasi kecil. Jika ada uang lebih, ia menimbang apakah membeli barang konsumtif yang menggiurkan hari ini atau menambah amplop investasi yang membuatnya tidur nyenyak. Pilihannya semakin sering ke arah amplop itu. Tidak semua orang di sekelilingnya paham. Budiang sering mengejeknya karena bersepeda masih sering melontarkan komentar, terutama saat Adi menolak ikut nongkrong di kafe karena harus menabung. Hidup cuma sekali, Dek. Santai aja, ejek Budi sambil menepuk jok motornya. Adi hanya tersenyum. Santai ya, Budi. Tapi aku juga mau aman di kemudian hari. Jawabnya simpel, tanpa perlu mempertahankan dirinya. Di rumah, istrinya Maya adalah sekutu terbesarnya. Maya paham benar bagaimana rasanya hidup hemat. Ia sendiri sering menolak membeli bumbu impor hanya karena mereknya terkenal. Malam-malam mereka duduk bersama, menghitung pengeluaran, lalu merancang strategi. Maya sering berkata, kita tidak menabung karena pelit. Kita menabung karena ingin punya pilihan. Di sela-sela penghematan itu, Adi juga menghadapi cobaan kecil yang menguji keteguhannya. Suatu hari, rantai sepedanya putus saat hujan turun deras. Sepeda reot itu hampir ditinggalkan di jalan. Namun, Adi menyeretnya pulang dan memperbaikinya sendiri, bagian demi bagian. Ia menahan rasa malu saat melakukannya di depan orang-orang, mengganti gear dengan cantelan dari toko bekas, membersihkan rantai yang berkarat. Selama perbaikan, beberapa rekan yang sebelumnya mengejek datang menawarkan bantuan lebih karena ingin tahu daripada karena prihatin. Adi menerima dengan tenang, menolak beberapa tawaran yang terlihat memalukan, dan dengan sabar menyelesaikan pekerjaannya. Perbaikan itu mengajarkan dua hal padanya. Pertama, keterampilan bisa jadi aset. Kedua, menjaga harga diri itu berbeda dengan pamer. Adi tidak ingin orang memuliakannya karena keadaan. Ia ingin kerja kerasnya dikenang karena hasil, bukan sekadar cerita kasihan. Seiring waktu, aliran kecil, uang yang ditabung mulai menimbulkan efek. Hasil bagiannya dari koperasi,
Bahkan sempat dipakai untuk modal membeli 3 sepeda bekas. Sepeda yang ia perbaiki, kemudian jual kembali dengan keuntungan kecil. Ia dan Maya menyulap garasi kecil menjadi bengkel sepeda sederhana. Tidak ada papan nama besar, cukup warung kecil dengan alat-alat tua dan aroma oli. Klien datang dari tetangga yang merasa nyaman karena harga terjangkau dan layanan ramah hari demi hari. Usaha itu tumbuh perlahan. Adi tidak pernah memaksakan diri untuk berekspansi cepat. Ia tahu kesalahan pebisnis pemula biasanya terlalu cepat meminjam, terlalu cepat berharap, terlalu cepat berlomba. Dia memilih tumbuh organik. Keuntungan dari 1 sepeda diputar untuk membeli suku cadang yang lebih baik, lalu dari keuntungan itu menambah stok kecil. Maya yang pandai menghitung membuat pembukuan sederhana di buku tulis. Setiap pemasukan dan pengeluaran tercatat. Setiap rupiah bertanggung jawab. Perubahan-perubahan kecil itu tidak luput dari perhatian beberapa rekan. Ada rasa kagum samar, tapi juga bisik-bisik yang masih menyelipkan cemoohan lama. Suatu sore, ketika Adi sedang beristirahat di depan bengkel, Budi lewat lagi bersama 2 temannya. Melihat Adi, salah satu temannya bertanya, "Jualan sepeda sekarang? Emang laku?" Budi tertawa kecil. "Iya deh, dari dulu pakai sepeda reot, sekarang jualan sepeda bekas." Siapa sangka Adi menatap mereka sebentar. "Iya, laku bang, lumayan, buat tambah tabungan." Mereka pergi sambil tertawa. Namun kali ini tertawa itu terasa berbeda. Bukan tawa menghina yang kosong, melainkan tawa mereka sendiri yang mungkin menyembunyikan rasa penasaran. Adi tahu ia masih punya jalan panjang. Ia tak butuh tawa mereka untuk merasa dirinya berarti, tetapi ia jujur pada satu hal, rasa puas ketika rekening tabungannya bertambah sedikit demi sedikit. Di rumah, anak-anak mereka mulai menyadari perubahan kecil: buku-buku, pelajaran baru, sepatu yang tidak lagi usang, makanan yang lebih bergizi sesekali. Mereka belum tahu apa arti investasi, tapi mereka tahu ayahnya sering pulang dengan senyum yang berbeda, tidak lagi selalu lelah dan murung ketika ditanya soal uang. Satu hal yang selalu menghantui Adi sejak lama adalah reuni yang akan datang. Reuni itu diumumkan oleh teman lama via grup WA kampung. Pesan berantai menuliskan tanggal reuni akbar desa 2 bulan lagi. Sejumlah foto tempat reuni dipajang. Beberapa teman sudah mulai berencana tentang penampilan, pakaian, sampai kendaraan yang akan dibawa. Malam itu, Adi dan Maya duduk bersama, memperhitungkan kemungkinan. Kalau kita menabung ekstra, apakah kita bisa datang dengan sesuatu yang membuat keluarga bangga? Tanya Maya pelan. Adi menghela napas. Kita belum sampai sana, tapi sebaiknya kita coba. Aku ingin datang bukan untuk pamer, tapi untuk menutup bab yang dulu selalu saja terasa sakit. Maya menggenggam tangannya. Aku setuju. Yang penting, kita tetap hati-hati. Keputusan mereka bukan soal balas dendam. Itu soal penutupan. Soal menegaskan bahwa kerja keras dan kesabaran berbuah. Adi membayangkan reuni itu bukan sebagai pentas arogansi, melainkan panggung kecil untuk menceritakan perubahan, bahwa setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Di akhir minggu itu, ketika bulan hampir penuh dan lampu-lampu gang mulai meredup, Adi menulis target baru di buku kecilnya. Tambah modal bengkel 1 juta dalam 3 bulan untuk beli mesin poles dan sisihkan untuk persiapan reuni. Ia menulis dengan huruf rapi, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa tulisan itu adalah janji yang harus ditepati. Suatu pagi, ketika Adi menuntun sepedanya melintasi jalan berlubang, dari kejauhan terdengar mesin-mesin motor yang bisin. Di antara suara itu, ada satu hal yang berbeda. Langkahnya lebih mantap. Di dalam dada, ada keyakinan yang tidak riuh, keyakinan yang lahir dari kebiasaan menabung, dari usaha kecil yang dijalankan tanpa henti. Jalan masih panjang,
Tetapi untuk pertama kali, ia melihat ujungnya semakin jelas. Musim hujan mulai tiba. Jalanan penuh genangan, langit lebih sering abu-abu daripada biru, dan udara membawa bau tanah basah yang menenangkan sekaligus melelahkan. Untuk Adi, musim ini berarti tantangan baru. Bengkel kecilnya sering bocor karena atap seng sudah berkarat dan pelanggan enggan datang jika hujan deras turun. Namun, Adi tidak menyerah. Ia dan Maya menyiapkan terpal tambahan yang digantung seadanya agar air tidak langsung jatuh ke meja kerja. Setiap kali hujan deras datang, mereka hanya bisa tersenyum pahit, menutup bagian yang bocor dengan ember dan baskom. Walau repot, Adi selalu mengingatkan istrinya, hujan hanya sementara. Setelah ini, kita bisa perbaiki semuanya, sedikit demi sedikit. Suatu sore, Adi bertemu lagi dengan Budi, si teman lama yang dulu sering mengejeknya. Budi berhenti di depan bengkel dengan motor barunya. Motornya mengkilap, suara knalpotnya garang, jelas jauh berbeda dengan sepeda tua Adi. Dia bengkel makin rame, ya, kata Budi dengan nada agak congkak. Adi tersenyum ramah. Alhamdulillah, Bud. Lumayan buat makan anak istri. Budi tertawa. Tapi capek, ya, kerja tangan melulu. Mending kayak aku, cicil motor, tampil keren. Sekarang tinggal gas, gak perlu ngos-ngosan. Adi hanya mengangguk. Kalau kamu senang, ya, suka. Namun, di balik tawa itu, Adi menangkap sesuatu. Sorot mata Budi yang tidak sepenuhnya bahagia. Beberapa minggu kemudian, kabar beredar kalau Budi sering terlambat bayar cicilan. Gajinya habis untuk membayar motor dan gaya hidup, sementara kebutuhan rumahnya terbengkalai. Adi tidak pernah menertawakan itu. Justru dalam hati, ia berdoa semoga Budi diberi jalan keluar. Ia tahu betul bagaimana pahitnya jika uang tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Tantangan Adi sendiri datang dari arah lain. Mesin produksi di pabrik tempatnya bekerja tiba-tiba rusak parah. Akibatnya, manajemen mengumumkan pengurangan jam kerja untuk beberapa karyawan, termasuk Adi. Itu berarti gaji bulanannya akan berkurang cukup besar. Malam itu, Adi duduk di meja, kecil, dengan wajah murung. Maya menatapnya sambil menyeduh teh hangat. Bagaimana, Di? Tanyanya lembut. Kalau gaji berkurang, tabungan kita pasti kena. Rencana beli mesin poles untuk bengkel bisa tertunda. Belum lagi biaya sekolah anak. Adi menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Maya mendekat, menggenggam tangannya. Kita pernah hidup lebih sulit dari ini, Di. Tapi kita bertahan. Jangan putus asa. Kata-kata itu seperti air di tengah api. Adi menarik napas panjang, lalu mengangguk. Iya, benar. Kita harus tetap jalan. Kalau satu pintu tertutup, pasti ada pintu lain. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil membuka jalan tak terduga. Seorang pelanggan datang membawa sepeda lipat modern yang rantainya sering macet. Adi memperbaikinya dengan telaten, lalu memberi tips cara merawat agar awet. Pelanggan itu ternyata seorang pegawai bank yang sering mengelola program simpanan masyarakat. Mas, bengkelmu bagus, kamu detail sekali. Pernah kepikiran gabung program investasi ringan dari bank? Tanyanya sambil menyerahkan kartu nama. Adi sempat ragu, tapi setelah berdiskusi dengan Maya dan meminta saran Pak Raffi, ia mencoba menaruh sebagian kecil tabungannya ke produk simpanan berjangka. Risikonya rendah, tapi bunganya lebih besar daripada sekadar menaruh di rekening biasa. Itu langkah kecil, namun bagi Adi, langkah itu terasa seperti menjejakkan kaki ke tanah yang lebih kokoh. Ia mulai merasakan betapa pentingnya keberanian mencoba hal baru, asal penuh perhitungan. Walau begitu, ejekan tidak berhenti. Suatu siang, ketika Adi berangkat kerja,
dengan sepeda tuanya yang masih setia. Sekelompok rekan di pabrik kembali meledeknya. Sepeda tua lewat lagi? Hati-hati deh. Nanti ban copot lo. Beli motor kek, biar keren. Adi hanya menunduk, menahan senyum. Ia tahu mereka belum mengerti. Dalam hati ia berkata, suatu hari, kalian akan paham kenapa aku memilih begini. Sesampainya di pabrik, ia menaruh sepedanya di pojok parkiran. Sepeda itu terlihat kecil di antara deretan motor dan beberapa mobil. Tapi Adi tidak merasa minder. Ia justru semakin mantap dengan jalan yang ditempuh. Bulan demi bulan, usaha bengkel perlahan makin dikenal. Ada pelanggan tetap yang percaya pada ketelitian Adi. Dari keuntungan kecil, ia akhirnya berhasil membeli mesin poles yang sudah lama diincarnya. Meski sederhana, mesin itu membuat bengkel lebih profesional. Maya tersenyum bahagia saat pertama kali mesin itu berdengung di garasi kecil mereka. Pelan-pelan, tapi pasti. Aku bangga sama kamu, Di. Adi tersenyum balik. Ini semua karena kita jalan bareng. Kalau sendiri, aku gak mungkin kuat. Di tengah perjalanan, kabar reuni semakin dekat. Grup WA sekolah makin ramai. Penuh foto-foto, motor, dan mobil baru yang dipamerkan oleh teman-teman lama. Ada yang sudah sukses jadi pengusaha, ada yang bekerja di luar negeri, ada pula yang masih biasa saja, tapi berusaha terlihat berkelas. Adi membaca semua pesan itu dengan tenang. Ia tidak tergesa-gesa ingin menyaingi mereka. Baginya, reuni bukan soal siapa paling kaya atau paling keren, tapi soal siapa paling setia pada pilihan hidupnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada bara kecil, keinginan untuk membuktikan bahwa ia yang dulu dihina karena sepeda reot ternyata bisa berdiri tegak, bahkan lebih tegak daripada banyak orang yang meremehkannya. Suatu malam, Adi duduk di teras rumah, ditemani suara jangkrik. Ia menatap sepedanya yang terparkir di samping bengkel. Rantai berkarat itu masih ada, bekas tambalan di sadel masih terlihat. Namun di balik semua itu, sepeda itu adalah saksi perjuangan. Adi berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Teruslah sabar. Di hari itu akan datang. Hari di mana orang tak lagi melihat sepedamu, tapi melihat hasil dari setiap kayuhan yang tak pernah berhenti. Gambaran Adi yang masih setia mengayuh sepedanya ke tempat kerja, meski dalam hati ia tahu arah hidupnya sudah mulai berbelok menuju sesuatu yang lebih besar. Jalan itu mungkin masih panjang, tapi setiap langkah kecil sudah membawanya lebih dekat ke tujuan yang ia impikan. 2 bulan terasa berjalan cepat. Hari-hari Adi dipenuhi rutinitas yang sama. Bekerja di pabrik, mengurus bengkel, dan menabung sedikit demi sedikit. Namun, di balik kesibukan itu, ada satu bayangan yang terus muncul. Undangan reuni yang semakin dekat. Grup WA sekolah makin riuh. Teman-teman lama sibuk membicarakan apa yang akan mereka kenakan, kendaraan apa yang akan dipakai, bahkan tempat makan yang mahal. Setelah acara, ada yang dengan bangga mengirim foto mobil barunya. Ada pula yang mengunggah gambar tiket perjalanan dari luar negeri. Di antara semua obrolan itu, nama Adi hampir tidak pernah disebut. Ia hanya menjadi pengamat, membaca setiap pesan dengan tenang. Sesekali ada yang menyindir, jangan-jangan Adi masih datang naik sepeda reotnya ya? Tawa emoji berderet mengikuti komentar itu. Adi tidak marah. Ia hanya meletakkan ponselnya, lalu menatap Maya yang sedang menyiapkan makan malam. Kadang aku ingin mereka tahu, Mei, tapi bukan dengan kata-kata. Maya tersenyum tipis. Kalau begitu, biar waktu yang bicara. Kamu gak perlu menjelaskan apapun. Berkat bengkel yang makin dikenal, ditambah hasil simpanan koperasi, dan investasi kecil dari bank, tabungan Adi mulai menunjukkan angka yang menenangkan. Ia dan Maya akhirnya bisa membeli sebuah mobil bekas. Tidak mewah, tapi cukup layak untuk keluarga. Mobil itu disimpan ropet-ropet di garasi rumah. Tidak ada yang tahu, bahkan tetangga dekat sekalipun.
Adi sengaja tidak banyak bicara. Paya nanti jadi kejutan, katanya pada Maya. Meski begitu, ia tetap menggunakan sepeda tuanya sehari-hari. Bukan karena gengsi, melainkan karena sepeda itu bagian dari hidupnya. Ia ingin tetap rendah hati, ingin selalu diingatkan bahwa keberhasilan bukan datang dari kemewahan, tapi dari kesabaran dan ketekunan. Suatu sore, ketika Adi baru selesai memperbaiki sepeda pelanggan, Budi datang. Wajahnya terlihat murung, berbeda dari biasanya. Ia duduk di kursi kayu depan bengkel, menyalakan rokok lalu bergumam. Capek, Adi menoleh. Kenapa, Bud? Budi menarik napas panjang. Cicilan motor makin berat, gaji gak cukup. Anak sekolah minta uang jajan. Adi terdiam sejenak, lalu menepuk bahu sahabat lamanya itu. Aku tahu rasanya, Bat. Aku juga pernah hampir gak bisa bayar listrik. Tapi kalau boleh saran, coba kurangi pengeluaran yang gak penting. Dan jangan malu, hidup sederhana. Budi menandok. Kamu gampang ngomong gitu deh. Kamu kan gak punya cicilan. Adi tersenyum tipis. Justru karena aku gak berani cicil sembarangan, aku lebih pilih menunggu sampai benar-benar mampu. Obrolan itu berhenti di situ. Tapi di mata Budi, untuk pertama kalinya, ada rasa hormat kecil pada Adi. Seminggu menjelang reuni, obrolan di grup semakin gila. Teman-teman membicarakan pakaian formal, sepatu mahal, parfum luar negeri. Ada yang bahkan menyewa mobil mewah hanya untuk satu hari itu. Adi membaca semua dengan perasaan campur aduk. Ia tahu kalau ia datang dengan sepeda tua, mereka pasti akan menertawakannya. Tapi ia juga tidak ingin terjebak ikat-ikatan pamer. Malam itu, ia dan Maya berbicara serius. Apa kamu yakin mau datang, Di? Tanya Maya sambil melipat baju. Yakin. Aku ingin mereka tahu, bukan untuk sombong, tapi untuk menutup luka lama. Aku ingin berdiri di hadapan mereka tanpa rasa minder lagi. Maya mengangguk. Kalau begitu, aku ikut menemanimu. Adi menatap istrinya dengan haru. Terima kasih, Mai. Kamu bagian terbesar dari perjalanan ini. Beberapa hari terakhir menjelang reuni, Adi justru merasa lebih tenang. Ia tetap berangkat kerja dengan sepeda, tetap membuka bengkel kecil, tetap menabung. Seolah-olah hari besar itu bukan apa-apa. Namun, dalam hatinya, ia sudah menyiapkan segalanya. Kemeja rapi yang hanya dipakai sesekali, sepatu bersih meski tidak baru, dan mobil yang sudah dicuci hingga mengilap. Tidak ada yang berlebihan, tapi cukup untuk membuat orang lain melihat perubahan nyata dalam hidupnya. Malam sebelum reuni, Adi duduk di teras rumah bersama Maya. Angin malam berembus pelan, bintang bertaburan di langit. Mei, kata Adi lirih, besok mungkin mereka akan terkejut, tapi aku gak mau mereka hanya melihat mobil atau bajuku. Aku ingin mereka tahu kalau kesuksesan itu bukan dari gaya, tapi dari sabar dan kerja keras. Maya menatapnya penuh cinta. Kalau memang itu niatmu, insya Allah mereka akan melihatnya. Adi tersenyum. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku siap. Gambaran Adi yang menatap sepedanya di sudut garasi, lalu menoleh ke arah mobil yang mengilap. Dua benda itu berdiri berdampingan. Simbol masa lalu yang penuh ejekan dan simbol masa depan yang penuh pembuktian di kepalanya. Hanya ada satu kalimat. Besok, waktunya kebenaran berbicara. Matahari baru saja naik ketika suara ayam jantan masih terdengar samar. Pagi itu terasa berbeda bagi Adi. Bukan karena hari Minggu yang biasanya ia isi dengan memperbaiki sepeda pelanggan atau membersihkan bengkel, tetapi karena pagi ini adalah hari yang sudah lama ia nantikan, hari reuni sekolah di meja makan. Maya sudah menyiapkan sarapan sederhana nasi uduk dengan tempe goreng hangat. Anak-anak mereka sudah berpakaian rapi, meski tidak ikut ke acara. Mereka senang melihat ayah dan ibu bersiap dengan cara berbeda dari biasanya. Bapak ganteng hari ini, celoteh si bungsu sambil terkekeh.
Adi tersenyum, menatap bayangan dirinya di cermin ruang tamu. Kemeja biru muda yang sudah disetrika rapi, celana panjang hitam, dan sepatu yang semalaman ia bersihkan hingga mengilap. Tidak mewah, tapi pantas. Di garasi, mobil bekas yang selama ini disembunyikan kini mengilap setelah dicuci bersih. Semalam, Adi memandanginya sebentar, lalu menoleh ke arah sudut garasi. Di sana, sepeda reotnya masih berdiri dengan setia. Hati Adi tiba-tiba hangat. Ia meraba stang sepeda itu pelan, seperti berpamitan pada sahabat lama. Terima kasih sudah menemaniku. Sejauh ini, bisiknya lirih. Mobil melaju pelan, meninggalkan gang kecil rumah mereka. Beberapa tetangga menoleh, terkejut melihat Adi yang biasanya berangkat dengan sepeda, kini duduk di balik kemudi mobil. Ada yang hanya terdiam, ada yang berbisik-bisik. Adi tidak menggubris. Hatinya dipenuhi doa agar perjalanan hari itu berjalan lancar. Maya duduk di sampingnya, tersenyum memberi semangat. Santai saja, Di. Ingat, kita bukan mau pamer. Iya, Mai, jawab Adi sambil menggenggam erat setir. Perjalanan menuju kota tempat reuni berlangsung terasa lebih singkat dari biasanya. Jalan yang dulu mereka lewati saat masih sekolah kini penuh bangunan baru, toko modern, dan lalu lintas. Yang ramai, Adi teringat masa lalu. Ia dan teman-temannya sering berjalan kaki melewati jalan ini sambil bercanda, bercita-cita tinggi tanpa tahu bagaimana hidup kelak akan berputar. Reuni diadakan di sebuah gedung pertemuan yang cukup besar. Halaman parkirnya sudah penuh dengan mobil dan motor berjejer rapi. Beberapa teman lama berdiri di depan pintu, saling menyapa dengan suara riang. Beberapa bahkan sengaja berfoto di samping kendaraan mereka. Saat Adi memarkir mobilnya, beberapa pasang mata langsung melirik. Ada yang berbisik, ada yang tertegun. Adi pura-pura tidak melihat. Ia hanya fokus menggandeng tangan Maya. Di pintu masuk, sambutan riuh terdengar. Adi, wah, beneran kamu? Lama banget nggak ketemu. Beberapa teman yang dulu sering mengejek sepedanya, kini tersenyum lebar. Berusaha, ramah. Adi membalas dengan senyum hangat. Iya, sudah lama ya, senang bisa ketemu lagi. Suasana reuni penuh gelak tawa. Ada yang sibuk membicarakan pekerjaan, ada yang menceritakan bisnisnya, ada pula yang mengeluhkan beban hidup. Meski penuh cerita, tidak semua wajah menunjukkan kebahagiaan. Beberapa terlihat lelah, ada yang terbebani cicilan Boken Ede Young. Diam-diam iri melihat keberhasilan orang lain. Budi juga hadir. Ia datang dengan motornya yang dulu dibanggakan. Wajahnya sedikit muram, tetapi ia berusaha tetap tersenyum. Saat bertemu Adi, ia sempat terdiam lama sebelum akhirnya menepuk bahu. Sahabatnya, Day, kamu beda banget sekarang, ucapnya lirih. Adi menatapnya dengan tatapan hangat. Kita semua berubah, Bud. Hidup memang gitu. Budi mengangguk pelan, seperti menelan sesuatu yang berat di dadanya. Acara reuni diisi dengan makan bersama dan berbagi cerita. Satu persatu dipanggil maju untuk memperkenalkan diri, menceritakan kesibukan, dan berbagi kabar. Ketika giliran Adi tiba, beberapa orang tampak berbisik-bisik. Ada yang berkomentar lirih, nah ini si tukang sepeda reot, mau cerita apa ya? Adi melangkah ke depan. Dengan tenang, ia tidak membawa catatan, hanya berdiri tegak dan menatap wajah-wajah yang dulu pernah menertawakannya. Assalamualaikum, teman-teman. Saya Adi. Dulu, mungkin kalian masih ingat, saya sering ke sekolah naik sepeda tua. Bahkan sampai kerja pun, saya masih pakai sepeda yang sama. Banyak yang menertawakan, dan itu wajar. Tapi dari sepeda itulah saya belajar sabar, belajar hemat, dan belajar bahwa hidup bukan tentang cepat atau lambat, melainkan tentang terus melangkah. Ruangan mendadak hening, semua mata tertuju padanya. Alhamdulillah, dari menabung sedikit-sedikit,
Dari usaha kecil bengkel sepeda dan dari kerja keras bersama keluarga, sekarang saya bisa berdiri di sini dengan kehidupan yang lebih baik. Saya tidak bilang saya paling sukses, tapi saya bangga bisa membuktikan bahwa ejekan tidak harus menghentikan langkah. Tepuk tangan riuh menggema di ruangan. Bahkan beberapa teman yang dulu paling sering mengejek terlihat menunduk, malu. Setelah pidato singkat itu, suasana berubah. Teman-teman mulai menghampiri Adi, bertanya tentang caranya menabung, bagaimana ia mengelola usaha kecil, bahkan meminta tips agar bisa keluar dari jerat cicilan. Adi menjawab dengan sabar, tanpa sedikit pun menunjukkan kesombongan budi akernia. Menghampiri lagi. Kali ini matanya berkaca-kaca. Maaf deh, aku dulu sering banget ngejek kamu. Aku salah besar. Kamu justru yang lebih pintar dari kami semua. Adi menepuk bahunya. Gak usah minta maaf, Bat. Semua orang punya jalannya. Yang penting, kita belajar dari kesalahan. Budi mengangguk. Air mata menetes sedikit. Aku iri, tapi juga bangga sama kamu. Adi tersenyum. Kalau kamu mau, ayo sering main ke bengkel. Kita belajar sama-sama. Acara reuni berakhir menjelang sore. Banyak foto diambil, banyak cerita dibagikan. Tetapi bagi Adi, ada satu hal yang lebih penting. Ia sudah menutup luka lamanya. Ia datang bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa kesabaran dan kerja keras punya waktunya sendiri untuk bersinar. Ketika ia dan Maya kembali ke mobil, Adi sempat menoleh. Kay, Ara, Gedang. Di dalam hatinya, ia berbisik, terima kasih, sepeda reot. Tanpamu, aku tidak akan sampai di sini. Mobil Adi yang perlahan meninggalkan halaman reuni. Di balik kaca spion, ia melihat sekilas teman-temannya melambaikan tangan. Namun, di dadanya yang ia rasakan bukan lagi beban ejekan, melainkan kemenangan yang tenang, kemenangan karena ia tidak pernah berhenti mengayuh langkah hidupnya. Malam itu, setelah pulang dari reuni, rumah Adi terasa lebih hangat dari biasanya. Maya duduk di ruang tamu sambil tersenyum puas, sementara Adi membuka kancing kemejanya dan merebahkan diri di kursi kayu tua. Anak-anak berlari menghampiri, penuh rasa ingin tahu, "Bapak gimana reuninya? Seru nggak?" tanya si sulung. Matanya berbinar. Adi menghela napas panjang, lalu tersenyum. Seru sekali. Bapak ketemu banyak teman lama. Tapi yang paling penting, Bapak belajar lagi. Kalau hidup itu bukan tentang siapa yang duluan terlihat sukses, tapi siapa yang bisa bertahan. Maya menatap suaminya dengan bangga. Ia tahu, hari itu bukan sekadar reuni. Itu adalah titik balik sebuah penutup luka lama yang selama ini diam-diam mengganjal hati Adi. Di sisi lain, reuni itu ternyata meninggalkan jejak mendalam bagi banyak teman Adi. Mereka yang dulu sering menertawakan sepedanya kini pulang dengan pikiran berat. Dono, misalnya, yang dulu terkenal paling sering mengejek, malam itu terdiam lama di rumahnya. Ia memandangi motor sport yang cicilannya belum lunas. Lalu teringat wajah tenang Adi saat bercerita tentang hidup sederhana dan tabungan. Kenapa aku gak kepikiran dari dulu ya, gumamnya sendiri. Begitu pula dengan Rina yang dulu suka meremehkan Adi di sekolah. Ia melihat betapa tulus dan rendah hatinya Adi meski sekarang lebih mapan. Malam itu ia menulis status di media sosial. Kadang yang dulu kita hina justru yang bisa jadi guru kehidupan. Budi, sahabat lama Adi, juga tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Adi terngiang-ngiang di kepalanya. Yang penting kita belajar dari kesalahan. Keesokan harinya, ia datang ke bengkel Adi dengan wajah kikuk. Boleh nggak aku bantu-bantu di sini? Nggak usah digaji dulu. Aku cuma pengen belajar cara ngatur duit kayak kamu. Adi tersenyum lebar. Boleh banget, Put. Justru aku senang kalau kita bisa kerja bareng lagi seperti dulu. Hari-hari berikutnya,
Bengkel Adi semakin ramai. Budi membantu melayani pelanggan. Dan dari sana, ia mulai belajar cara hidup lebih sederhana. Perlahan melepaskan kebiasaannya berutang untuk barang-barang yang sebenarnya tidak penting. Bagi Adi sendiri, reuni itu memberi ketenangan batin. Ia merasa seperti mendapat pembuktian, bukan hanya kepada orang lain, tapi terutama kepada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia sempat merasa rendah diri setiap kali diejek. Namun kini, setelah ia berdiri di depan teman-temannya dan bercerita dengan jujur, luka itu hilang. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Setiap kali ia memandang sepeda reyotnya di garasi, ia tidak lagi merasa malu. Ia justru bangga. Karena dari sepeda itu, ia belajar banyak hal yang tidak diajarkan sekolah. Ketekunan, kesabaran, dan kesederhanaan. Tidak hanya di antara teman sekolah. Kabar tentang Adi juga mulai menyebar di lingkungan tempat tinggalnya. Tetangga yang dulu suka heran kenapa Adi tidak pernah naik motor atau mobil, kini terkejut melihat ia bisa membeli kendaraan dan tetap rendah hati. Seorang bapak tetangga bahkan berkata, "Kalau saja saya dulu bisa sehemat Mas Adi, mungkin sekarang saya nggak pusing mikirin cicilan." Adi hanya tersenyum menanggapi. Ia tidak ingin merasa lebih baik dari orang lain. Yang ia tahu, setiap orang punya jalan hidup sendiri. Maya adalah orang yang paling bahagia melihat perubahan ini. Ia menyaksikan sendiri bagaimana suaminya dulu sering pulang dengan wajah lelah setelah diejek, namun tetap sabar dan memilih jalan berbeda. Kini, melihat teman-teman suaminya yang dulu meremehkan, justru datang minta saran. Maya merasa perjuangan mereka tidak sia-sia. "Aku bangga sama kamu, Di. Kamu buktikan kalau kesabaran itu memang tidak pernah salah." Adi menggenggam tangan istrinya. "Aku bisa seperti ini juga karena kamu selalu mendukung. Kalau sendirian, mungkin aku sudah menyerah sejak lama." Hari-hari setelah reuni membawa banyak hal baru dalam hidup Adi. Persahabatan lama kembali terjalin. Pandangan orang-orang terhadapnya berubah. Dan yang paling penting, ia kini lebih tenang menjalani hidup. Adi sadar, kesuksesan bukan hanya tentang mobil yang ia kendarai, rumah yang ia miliki, atau jumlah tabungan yang ada di rekening. Kesuksesan sejati baginya adalah saat ia bisa tersenyum tulus, tanpa dendam, tanpa iri, dan tanpa rasa minder. Malam itu, ia kembali duduk di teras rumah, memandang bintang-bintang di langit. Dalam hati, ia berdoa lirih, "Ya Allah, terima kasih sudah mengajarkan aku untuk tidak membalas ejekan dengan kemarahan, tapi dengan kesabaran. Terima kasih, karena akhirnya aku bisa sampai di titik ini." Adi yang menutup matanya dengan damai, sementara suara jangkrik menemani malam yang penuh rasa. Beberapa bulan setelah reuni, hidup Adi berjalan lebih tenang. Bengkel sepedanya makin ramai, karena banyak orang penasaran dengan sosok pemuda bersepeda tua yang kini dikenal sukses. Namun, Adi tetap sederhana. Ia tidak pernah mau menonjolkan harta atau menunjukkan kemewahan. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Adi sedang menutup bengkel lebih awal. Ia duduk di kursi bambu sambil menyeruput teh hangat buatan Maya. Udara desa terasa damai, burung-burung kembali ke sarang, dan anak-anak bermain kejar-kejaran di gang kecil. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Dari keluar seorang pria paruh baya dengan jas rapi, ditemani dua orang lainnya. Semua tetangga yang melihat langsung menoleh heran. "Permisi, apakah ini rumah Bapak Adi?" tanya pria itu sopan. Adi berdiri, sedikit bingung. "Betul, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum ramah, lalu mengulurkan tangan. "Perkenalkan, saya Darmawan. Saya perwakilan dari sebuah yayasan pendidikan di kota. Kami mendengar kisah hidup Bapak dari salah satu teman reuni Bapak yang juga relawan kami. Dan
Setelah mendengar cerita tentang perjuangan Bapak, kami ingin mengundang Bapak menjadi pembicara di acara seminar motivasi untuk anak-anak muda. Adi tertegun. Saya jadi pembicara? Betul, jawab Darmawan mantap. Kisah Bapak luar biasa. Dari seorang yang diejek karena bersepeda reot, kini bisa jadi inspirasi karena kesabaran dan kerja keras. Itu yang anak-anak muda perlu dengar. Mereka butuh teladan nyata, bukan hanya kata-kata kosong. Awalnya Adi ragu, ia bukan orang pintar bicara, apalagi di depan banyak orang. Tapi Maya mendorongnya. Ini kesempatan bagus. Bukankah kamu selalu bilang ingin hidupmu bermanfaat? Bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk orang lain. Akhirnya, Adi menerima. Hari itu menjadi awal perjalanan baru. Ia mulai sering diundang ke sekolah, kampus, bahkan acara perusahaan. Setiap kali bercerita, ia tidak pernah melebih-lebihkan. Ia hanya mengisahkan apa adanya. Tentang sepeda tua, ejekan, tabungan kecil, dan kesabaran. Dan ternyata, justru kesederhanaannya itu yang membuat banyak orang tersentuh. Tidak sedikit anak muda yang setelah mendengar ceritanya memutuskan berhenti, berfoya-foya, mulai menabung, dan bekerja lebih tekun. Suatu ketika, di sebuah acara motivasi di kota, Adi melihat wajah yang tidak asing di antara para peserta. Itu adalah Dono, temannya yang dulu paling sering mengejek. Kini Dono terlihat lusuh, wajahnya penuh beban. Seusai acara, ia mendekati Adi dengan mata berkaca-kaca. Aku malu banget ketemu kamu. Aku orang yang paling sering ngetawain kamu dulu, tapi sekarang aku yang banyak hutang. Hidupku berantakan. Adi menepuk bahunya lembut. Gak ada kata terlambat. Nomor aku dulu juga sering terpuruk, tapi aku gak berhenti melangkah. Kamu pun bisa bangkit lagi. Asal mau mulai dari hal kecil. Air mata Dono jatuh. Ia mengangguk pelan. Makasih deh, kamu gak cuma temanku, tapi juga guru hidupku sekarang. Beberapa bulan kemudian, yayasan tempat Adi sering berbicara memberikan penghargaan khusus tokoh inspiratif tahun ini. Saat namanya dipanggil ke panggung, Adi hampir tidak percaya. Iya, si pemuda bersepeda reot yang dulu ditertawakan, kini berdiri di hadapan ratusan orang yang memberinya tepuk tangan meriah. Ia teringat semua masa lalunya. Ejekan, rasa minder, kayuhan sepeda di jalan berbatu, hingga rasa syukur saat bisa membeli mobil bekas. Semua itu kini seakan membentuk satu perjalanan panjang yang indah. Dalam pidato singkatnya, Adi berkata dengan suara bergetar, hidup mengajarkan saya satu hal. Jangan malu jadi sederhana. Jangan minder jadi berbeda. Karena yang penting bukan bagaimana orang lain melihat kita, tapi bagaimana kita terus melangkah tanpa berhenti. Sepeda tua saya mungkin sudah berkarat, tapi dari sanalah saya belajar arti ketekunan. Dan hari ini, saya ingin semua orang tahu, setiap kayuhan kecil yang kita lakukan dengan sabar, pasti akan membawa kita sampai pada tujuan. Tepuk tangan kembali menggema. Maya yang duduk di deretan depan meneteskan air mata bangga. Malam itu, setelah acara selesai, Adi pulang ke rumah. Ia duduk di teras, menatap bintang. Dengan sepeda tuanya masih setia bersandar di sudut garasi. Ia tersenyum lalu berbisik, kamu bukan sekadar sepeda, tapi saksi hidupku. Terima kasih sudah menemani aku hingga bisa sampai di titik ini. Angin malam berhembus pelan, seolah mengamini doa itu. Dengan hati penuh syukur, Adi menutup matanya. Ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai. Tapi satu hal sudah jelas. Ia telah membuktikan bahwa ejekan hanyalah batu kecil di jalan, sementara kesabaran adalah kendaraan sejati yang akan mengantarkan siapapun menuju keberhasilan.